Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tetap menjaga kesehatan ya, dan patuhi protokol kesehatan. Adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia dan sastra. Nah, pokok materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang puisi. Nah, ada yang tahu puisi itu apa? Yuk kita bahas bersama. Puisi adalah salah satu karya sastra, hasil pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya indah dan penuh makna. Nah, dalam pembuatan puisi itu terdapat unsur-unsur, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah unsur-unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini yang pertama itu adalah tema. Nah, tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Dan yang kedua itu adalah rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Nah, yang ketiga itu adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berkaitan erat dengan tema dan rasa. Bisa berbentuk menggurui, mendekte, nada sombong, nada tinggi, bahkan seolah mengejak bekerja sama dengan pembacanya. Dan yang keempat itu pesan yang terkandung dalam sebuah puisi. Yang kelima itu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata bersifat konotatif, berlebihan, atau terkesan merendahkan. Nah, yang berikutnya itu, yang keenam adalah rima. Nah, rima ini adalah kesamaan nada atau bunyi, bisa di akhir kalimat atau di tengah kata dalam baris bait puisi. Nah, yang berikutnya itu, yang ketujuh adalah tipografi. Nah, tipografi ini adalah bentuk penulisan puisi tadi. Nah, yang ke-8 adalah imaji atau kata-kata yang memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisi tersebut. Yang ke-9 adalah kata konkret. Kata konkret ini adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau lebih berwujud. Adik-adik, yang kedua itu adalah unsur ekstrinsik. Nah, apa saja yang terdapat dalam unsur ekstrinsik ini? Nah, yang pertama itu adalah unsur biografi. Nah, unsur biografi ini adalah latar belakang tentang penyair. Nah, yang kedua itu adalah unsur sosial. Nah, unsur sosial ini berkaitan erat dengan masyarakat atau kondisi masyarakat pada masa kita atau pengarang membuat sebuah puisi. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu adalah unsur nilai. Nah, unsur nilai ini meliputi unsur pendidikan, unsur seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nah, jadi begitu ya, adik-adik. Selanjutnya, kakak akan membacakan sebuah puisi dan akan kita uraikan atau kita gali unsur-unsur yang terdapat dalam puisi tersebut. Derai-derai cemara,
karya Chairil Anwar. Cemarah menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan ditingkap merapuh, dipikul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah beberapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada satu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta, sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Nah, adik-adik, bagaimana puisi yang tadi kakak bawakan? Nah, sekarang kita akan bahas unsur apa saja yang terdapat dalam puisi yang tadi kakak bawakan. Ya, kita bahas ya. Yang pertama itu adalah tema. Nah, tema dalam puisi yang tadi kakak bawakan yang berjudul tentang derai-derai cemara adalah perubahan dalam diri manusia yang terpisah dari kehidupan masa lalunya. Nah, yang kedua itu adalah rasa. Nah, rasa yang terdapat dalam puisi tersebut itu adalah rasa sedih. Nah, yang berikutnya itu adalah nada. Nada yang terdapat dalam puisi itu adalah nada ibah atau merengek. Nah, yang keempat itu adalah amanat. Amanat dalam puisi tersebut adalah kehidupan hanyalah perjalanan yang keras untuk ditempuh dan setiap manusia itu akan mati dengan tenang kalau apa saja yang diharapkan oleh manusia itu tercapai. Nah, yang kelima itu adalah diksi. Nah, diksi yang digunakan dalam sajak ini adalah diksi yang sederhana dan dingin, sehingga pembaca seolah-olah mengalami kesakitan yang dialami oleh pengarang. Yang keenam itu adalah imajinasi. Nah, imajinasi yang digunakan oleh pengarang sangat tinggi, walaupun menggunakan kata-kata sederhana, tetapi sangat menyentuh hati pembaca. Nah, yang ketujuh itu adalah kata-kata konkret. Nah, kata-kata yang jika dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif tidak sama, tergantung pada situasi, kondisi pemakainya. Nah, gaya bahasa yang digunakan pengarang pada sajak ini sangat sederhana. Dan dengan kesederhanaan itu, pengarang mencapai klimaks yang ingin disampaikan. Yang berikutnya itu adalah irama. Nah, irama dalam sajak ini tidak terlalu tinggi, tetapi tidak terlalu rendah. Nah, yang terakhir itu adalah rima. Unsur bunyi dalam sajak ini sangat dingin, sehingga menimbulkan kemerduan puisi dan dapat memberikan efek terhadap makna, nada, dan suasana puisi tersebut. Nah, adik-adik, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik bukan? Nah, semoga bisa dimengerti dan adik-adik bisa menciptakan karya-karya sesuai dengan bakat kalian. Jangan takut berkarya, terus berkarya, dan terus belajar. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.